Jadi, kali ini kita bakal bincang-bincang tentang Sarangnya, iya. cinta. Iya, bener banget, Mbak. Sebenarnya Islam itu membolehkan loh cinta, tetapi dalam kadar yang pas dan kadar yang sesuai tentunya ya. Oh ya, Mbak, aku juga inget kalau Februari itu ada hari Valentine kan. Itu Iya. sejarah Valentine itu gimana sih, Mbak? Assalamualaikum Sobat Bibiro. Bibiro. Iya, Bibiro, bincang-bincang Rosmaga. Program baru Rosmaga nih. Jadi di program ini kita bakal bincang-bincang sama narasumber yang luar biasa. Bicaranya itu tentang hal-hal yang lagi ngetrend saat ini. Dan bersama saya, Fauziah Lulu, Bibiro perdana kali ini kita bakal bincang-bincang sama seorang narasumber yang keren. Mbak Tri Nurhayati. Apa kabar Mbak Tri? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik Mbak Tri. Alhamdulillah ya. Jadi kali ini kita bakal bincang-bincang tentang Sarangnya, iya. cinta. Iya bener banget Mbak. Kan ini bulan Februari kan Mbak. Iya sih. Jadi biasanya bulan Februari itu identik dengan yang namanya cinta. Iya, karena ada Valentine-nya itu. Iya sih. Kalau bicara tentang cinta itu kan sensitif ya Mbak. Wah, cinta panjang banget kalau bicara tentang cinta. Aku tuh mau tanya, cinta dalam Islam itu gimana sih Mbak? Nah, sebenarnya Islam itu memperbolehkan loh cinta, tetapi dalam kadar yang sesuai. Nah, contoh cinta dalam Islam itu kayak apa sih? Nah, yang pertama itu ada cinta antara akhwat dan ikhwan. Jadi cinta antara lawan jenis. Tetap pengucapan kata cinta antara lawan jenis itu hanya boleh diucapkan ketika sudah ada ikatan pernikahan. Jadi dalam ikatan pernikahan. Nah, kalau sekarang masih sekolah, masih SMA, udah ngomongin cinta, aku cinta loh sama kamu, aku suka sama kamu. Nah, itu nggak pas. Karena apa? Karena dari kata cinta itu kita bisa baper. Apalagi kan cowok itu gampang banget baper ya. Nah, ketika cowok itu baper, ada survei yang menunjukkan ketika cowok itu baper, kebawa perasaan gitu, mikirin cinta. Nah, kecerdasannya itu menurun. Kan gimana ya? Kayak eman banget gitu loh. Iya. Kayak udah sekolah tapi kecerdasannya berkurang, peringkatnya menurun cuma gara-gara mikirin cowok. Nah, itu kan nggak pas banget, nggak sesuai banget gitu loh. Bener banget. Kurang gitu. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada cinta antara ayah orang tua ke anak. Nah, pasti kita tahu dong gimana sih orang tua itu cinta ke kita. Kita pasti ngerasain dan setiap anak itu rasanya beda-beda. Nah, yang ketiga itu ada cinta antara anak kepada orang tua, cinta antara anak kepada ayah, cinta antara anak kepada ibu. Nah, wujudnya ini bisa kita wujudin dengan kita itu nggak durhaka sama orang tua, kita itu taat sama perintah orang tua, tetapi dengan perintah yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Nah, yang keempat itu ada cinta antara orang yang beriman, antara kita dan saudara kita seiman. Saudara seiman. Nah, itu tuh bisa diwujudin lewat pemenuhan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir itu ada cinta sesama makhluk Allah. Jadi kita itu bisa juga mencintai saudara kita biarpun kita itu berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku gitu. Nah, diwujudin dalam apa? Dalam bentuk dakwah. Jadi kita mendakwahkan, kita menyuruh mereka, kita memberi informasi kepada mereka, kita mengenalkan Islam kepada mereka bahwa ini loh Islam, agama yang indah, agama yang damai. Nah, ketika dakwah dan menyeru juga harus dengan langkah yang pas. Jangan terlalu memaksa. Ketika kita itu memaksa orang lain kan nggak suka kan. Nah, ketika orang lain nggak suka ya ngapain sih masuk Islam? Orang Islam aja keras, radikal gitu. Kan itu nggak pas. Nah, dan dakwah itu adalah wujud cinta kita yang paling indah kepada saudara-saudara kita. Nah, kok dakwah itu bisa kayak punya power gitu sih Mbak? Kok bisa sebagai wujud cinta kita kepada saudara kita itu gimana? Ya bisa dong, karena dengan dakwah itu kita bisa menyelamatkan saudara kita dari sengsara dunia dan siksanya di akhirat gitu. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Oh iya Mbak, aku baru ingat kalau bulan Februari itu kan ada Valentine kan? Oh iya, Nah itu sejarah Valentine. singkat Valentine itu gimana sih? Sejarah singkatnya Valentine. Jadi Valentine itu sebuah perayaan di Yunani sama Romawi kuno. Jadi masyarakat Yunani dan Romawi kuno itu pada zaman dahulu itu menganut yang namanya agama pagan. Jadi agama pagan itu adalah agama yang menyembah banyak dewa dan banyak Tuhan. Nah, dari budaya agama pagan tadi lahirlah perayaan Valentine. Tetapi lama-kelamaan perayaan itu dijadikan tradisi. Jadi semacam adat istiadat gitu loh. Diturun-temurunkan. Nah, perayaan ini tuh berlangsung tanggal
13 sampai 18 Februari. Puncaknya itu tanggal 15 Januari, tetapi di tanggal 13 sampai 14 Februari itu dibuat perayaan untuk merayakan cinta. Nah, jadi seorang wanita itu menuliskan namanya, misal A. Dan namanya itu kan ditulis, nah lalu dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian si cowok, anggap sajalah si cowok itu bernama B. Si B itu mengkocok bejana tadi. Keluarlah nama A. Nah, otomatis nama A tadi, nama cewek tadi itu menjadi pasangannya si B. Jadi dia itu menjadi pasangan kekasih selama sesaat gitu. Wah, pasangan sesaat. Iya, Wah. jadi rugi banget kan? Iya, bener banget. Beda banget sama cinta dalam Islam itu tadi. Kalau cinta dalam Islam dilandasi sama iman gitu, takwa sama Allah kayak gitu. Ya jelas beda dong. Kalau cinta dalam Islam kan dilandaskan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Tentu saja itu nggak terbatas tempat dan waktu, jadi beda banget gitu. Wah, Masya Allah. Oh ya, aku juga pernah dengar tentang Esther Valentine. Oh iya, Esther Valentine. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah Valentine itu beda-beda karena kan sejarah ya, otomatis yang buat juga beda-beda gitu ya. Ya, Esther Valentine ada juga sejarah itu. Nah, jadi pada tanggal 14 Februari itu Esther Valentine itu dieksekusi oleh Raja Romawi. Nah, Raja Claudius kalau nggak salah ya namanya. Jadi dia itu dieksekusi karena dia itu menentang perintah raja. Jadi kan perintahnya itu adalah seorang pemuda-pemudi itu disuruh untuk hamil, tetapi oleh Esther Valentine, pemuda-pemudi tadi dinikahkan. Jadi karena Esther Valentine itu melanggar perintah raja, otomatis dia itu dieksekusi pada tanggal 14 Februari. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Februari itu diperingati sebagai hari kasih sayang, hari Valentine gitu. Wah, ternyata kayak gitu tuh Mbak sejarahnya. Iya gitu. Oh iya, aku ingat. Aku mau cerita nih. Aku ini perwakilan dari teman-teman ya, mungkin juga pernah merasakan kayak aku. Ya, boleh. Itu kadang kalau lihat drakor gitu, Drama yang Korea. romance, iya, Ya. drakor, drama Korea, romance, kita kayak pengen gitu kayak gitu. Pengen apa? Sulit banget kalau menjelaskan. Ya pengen misalnya punya pacar kayak gitu, Oh, punya gitu ya. kayak pendamping gitu. Oke, aku paham maksud Nah kamu. kayak gitu, kayak pengen gitu. Pengen ada yang menyayangi kita gitu Iya, kan. gitu. Oh. Seakan kurang kasih sayang. Nah itu terus kayak lihat ada seorang laki-laki gitu yang good looking gitu. Wah keren kayak gitu. Pasti pengen ya? Pengen apa Mbak? Pengen punya dia. Oh, itu wajar kok. Ya itu gimana sih Mbak cara kita mengelolanya biar kita tuh nggak salah langkah, kayak tetap bernilai ibadah gitu. Iya, paham kok tentang persoalan itu. Aku juga pernah muda, jadi ya pernah lah ngerasain kayak jatuh cinta gitu lah waktu SMA gitu. Nah, kita itu harus bisa membedain antara kebutuhan jasmani sama naluri. Nah, kalau kebutuhan jasmani itu nggak dipenuhin, kita mati. Misal kita nggak makan berhari-hari, nggak minum berhari-hari, otomatis kita mati dong. Tetapi beda dengan naluri. Kalau naluri itu dipenuhi, kita bahagia, senang. Tapi kalau nggak dipenuhi, kita gelisah. Atau nggak mati kok, tapi cuma gelisah aja. Gitu sih. Nah, naluri ini sifatnya itu bisa dialihkan. Nah, dalam Islam itu, untuk naluri kasih sayang ini, pengalihannya itu kita bisa ngalihin ke hal-hal yang positif. Itu kayak apa aja Mbak hal positif? Ya, kayak kita itu bisa ngaji, bisa nyayangin anak kecil, kasih sayang sesama kepada orang tua, kasih sayang sesama saudara kita yang seiman. Ya, yang kalau saran aku sih ya ngaji. Karena dengan ngaji itu kita bisa tahu banyak ilmu dan kita itu bisa belajar bareng sama teman-teman gitu. Yang pasti ngajinya harus intensif ya. Wah, ngaji intensif. Cuma per event dong, kayak ada event apa sih kayak event Valentine gini ngaji pas event Valentine. Besoknya nggak ngaji, ya kayak kurang banget gitu loh. Bedanya ngaji intensif sama ngaji event itu apa sih Mbak? Ya beda dong, kalau ngaji event kan cuma adanya per event doang, kan setiap ada event ada aja. Nah, kalau ngaji intensif itu, ngajinya itu bisa membentuk pola kepribadian Islam tentunya ya, yang lebih baik. Nah, gitu. Nah, kalau ngaji intensif juga itu kamu bakalan nemuin yang namanya teman yang lebih intens. Jadi kita lebih istiqomah gitu ya. Iya. Bisa sharing-sharing gitu. Iya benar, bisa sharing-sharing bareng gitu. Dan ketika kita ngaji intensif itu kita ada yang ngawasin. Kalau ketika kita melakukan kesalahan itu kita ada yang negur gitu loh, ada yang ngawasin. Kamu ada yang ngingetin. Iya benar, ada yang ngingetin. Murabinya ngingetin, teman-temannya juga ngingetin. Jadi itu kalau ngaji intensif itu buku kaji dakwah. Wah,
Buku kaji dakwah. Bener. Jadi gitu teman-teman, buku kaji dakwah. Buku kita tuh belajar baca pengetahuan dari buku. Nah, Habis bener. itu kita Kaji. kaji. Kaji itu ya kita ngaji. Kita ada yang ngawasi, kita ada yang diajak sharing kayak gitu ya Mbak ya. Bener-bener. Habis itu yang ketiga dakwah. Kita mendakwahkan kepada teman-teman kita. Bener. Kita kan dakwah itu kan juga belajar kan. Belajar Seperti itu. menyampaikan. Jadi kalau kita itu cuma dapat ilmu tapi nggak kita aplikasikan, ya Iya. kita dakwahkan, ya kita sampaikan, itu bakal jadi bumerang buat diri kita. Jadi makanya kenapa dakwah itu kayak wujud cinta terbesar kita gitu loh, Iya. kepada orang lain, kepada saudara kita yang beda agama, beda ras, beda apa, itu menjadi pemersatu kita. Karena apa? Dengan kita mendakwahkan, kita memberi informasi kepada orang-orang yang kita sayang, walaupun kita itu berbeda, itu bisa menjadi wujud kasih sayang terbesar kita, karena kita itu bisa menyelamatkan mereka itu dari dari apa itu namanya, dari kejamnya dunia, dan Iya. bisa menjadi syafaat nanti di akhirat. Masya gitu. Allah. Masya Allah. Oke teman-teman, jadi gitu di Biro Perdana kali ini kita bahas mengenai sarangi. Semoga bisa mendatangkan manfaat dan berkah untuk kalian, untuk teman-teman, untuk sobat Bibiro yang mau kasih saran, kritik, atau komentar, atau curhat juga boleh. Kalian bisa kirim ke IG Rosmaga. Kalian juga bisa tanya-tanya tentang kegiatan Rosmaga apa aja. Oke? Sekian teman-teman. Bibiro dengan cinta sesama meraih ilmu berguna dengan podcast Rosmaga. Sampai jumpa. Assalamualaikum.